Nama saya Andi Haryati, saudara STM 2. Saya akan menyelesaikan tugas modul 3, yaitu mewawancarai atau observasi sama kepala sekolah. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, baik-baik sekali. Terima kasih. Baik-baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Hasilnya lancar? Alhamdulillah. Dengan berkat bulan puasa, bulan Ramadan, tentunya kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sehat. Sebelumnya Pak, mohon maaf ini sebelum telat juga Pak, saya mempunyai tugas dari CBP untuk mewawancarai kepala sekolah Pak. Iya. Sebelumnya pertama Pak, pertanyaannya bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang mengenai dinamika kebijakan moral yang ada di sekolah kita ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah STM 2 Selatan melaksanakan tugas ini. Keberadaan saya di STM 2 Selatan ini sejak bulan Februari tahun 2020. Saya sangat terima kasih sekali dan saya rasa bangga bahwa ada salah seorang guru saya yang masih dalam calon terbuka. Oleh itu, untuk menjawab pertanyaan apa yang Ibu sampaikan, bahwa sikap saya sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pastinya akan beragam kasus yang ada kita hadapi, yang saya hadapi seorang pemimpin. Ya, baik itu kasus yang keduanya benar, ya, tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika ataupun kasus yang salah, satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut, harus dapat kita identifikasi lebih dahulu dengan benar agar tidak ada kesalahan dan pengambilan keputusan. Dengan cara yang saya lakukan untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Ya. Jadi kita pahami dulu kasusnya itu. Ya. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain yang terlibat dalam hal ini. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal, untuk bisa menetapkan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan, kita membuat suatu daftar pertanyaan identifikasi kasus. Kita buat dulu, ya. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang tersebut beraturan tersebut tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dalam syarat-syarat tersebut, ya, maka kita pastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu termasuk adalah kasus bujuk moral. Jadi dilema etika dengan dilema bujukan moral itu harus berbeda. Bisa tangkap di sini berarti ada kasus baru kita identifikasi kemudian apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, kemudian kita cari penyelesaiannya. Kemudian Pak, pertanyaan kedua yaitu bagaimana Pak Kepsek menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, kemudian sama-sama mengandung kebijakan seperti itu Pak. Bagaimana pendapatnya Pak? Jadi begini, itu pertanyaan sangat baik sekali. Jadi untuk kasus, menangani kasus dua kepentingan yang sama, itu walaupun dia benar atau sama-sama memerlukan kebijakan, untuk kasus dilema ketika saya mempertimbangkan kedua hal itu tersebut, yang mana sama-sama benar, membenturkan faktor yang apa yang ada atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan
atau banyak orang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Itu barangkali. Begitu Bapak. Kemudian pertanyaan ketiga, apa kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam menangani masalah atau kasus seperti yang tadi Pak sebutkan? Ya, oke. Jadi untuk menangani kasus tersebut yang saya lakukan dalam masalah atau kasus seperti tadi, bahwa itu harus kita berdasarkan surah hati. Surah hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan dalam hal ini yang hubungannya dengan pendidikan, yaitu tindakan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir ataupun berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya kita lakukan investigasi atau memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu kita buatkan suatu keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada dan insya Allah dalam bimbingan ilahi, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar dan harus kita pertanggungjawabkan seorang pemimpin. Jangan kita mengambil satu keputusan tanpa kita pertanggungjawabkan. Itu kan. Tidak dari saya bisa paham bahwa dari kasus itu harus diidentifikasi, kemudian pemimpin harus mengambil kebijakan yang bijak ya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap sebagai kepala sekolah pengambilan keputusan khusus di level kita ini? Iya, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema itu, hal efektif yang perlu saya lakukan dan kita lakukan dengan menyederhanakan. Kita sederhanakan itu pokok permasalahan dan membangun kebijakan. Jadi kita serahkan itu persoalan, kemudian kita bangun itu kebijakan itu. Bagus sekali. Di sini juga saya belajar dari Pak banyak hal. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini di sekolah ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam MLP itu? Ya, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus seperti dilema etika. Hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya, itu ada. Proses untuk dapat memaafkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan seorang pemimpin. Serta untuk setiap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi ada keputusan yang disepakati, Bapak kita harus istiqomah. Berarti bukan keputusan sepihak yang dilakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, dari sebuah perusahaan tadi penyelesaian kasus dilema etika, apakah paket set langsung menyelesaikan di tempat atau berjadwal Bapak atau prosedur yang Bapak jalankan itu seperti apa? Kalau menyangkut persoalan, ya, menyangkut etika, dilema etika atau moral apa saja, tidak ada jadwal tertentu. Tidak perlu kita buatkan jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus.
prioritas kasus mana yang perlu kita selesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus, ya, dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif buat semua warga sekolah. Dan yang kita tunda-tunda, ya, mana kasus yang perlu kita harus selesaikan secepatnya. Kalau kita tunda, maka menimbulkan kasus yang lain. Jadi tidak perlu kita buat kembali. Langsung penyelesaiannya Pak. Kemudian pertanyaan Pak, faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema itu Pak? Ya, faktor yang kita lakukan dalam mengambil keputusan yaitu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, terutama para dewan guru, pengelola, ya, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dan kita dibawakan dari teman-teman bukan serta-merta bahwa kita kepala sekolah mengambil satu keputusan. Berarti sebagai kepala sekolah kita harus semua melibatkan semua warga sekolah ya Pak. Iya. Yang terlibat. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir, apa yang dapat Bapak petik dari pertimbangan dalam mengambil keputusan dilema kita ini Pak, di sekolah ini? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka kita identifikasikan ya, yaitu jenis kasus, memahami konteks permasalahan harus bisa dilakukan lebih awal. Itu yang pertama. Dengan melakukan pengujian, ya. Lalu kita melakukan pengujian benar dengan benar. Kita uji apakah benar lawan dengan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan pihak lain dalam hal ini dan dalam pendidikan merugikan daripada siswa. Serta koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya. Karena selain itu untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja juga untuk memperbanyak referensi bagi kita sendiri. Itu barangkali. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf saat ini mengganggu. Dari hal ini saya banyak belajar dari Pak Tripsep, terutama kesetnya saya yaitu di SDN 2. Bahwa tadi pengumpulan keputusan itu betul ada paradigma dalam pengambilan keputusan, misalnya tadi pengambilan keputusan benar lawan benar, kemudian pengambilan keputusan harus melibatkan semua warga sekolah, kemudian dilema kita tersebut sama etika moral itu harus dibedakan, kemudian harus mengambil keputusan yang lebih bijak dan harus penyelesaiannya tidak menunggu waktu pada saat itu supaya diselesaikan secepatnya supaya tidak memunculkan masalah yang baru yang saya baru tangkap. Terima kasih banyak Pak. Jadi saya perlu tambahkan sebelum kita akhiri bahwa Ibu sebagai guru calon guru penggerak bahwa namanya setiap guru pastinya memiliki berbagai pengalaman. Iya Pak, betul. Guru ya, yang terkadang menjadi dilema. Iya betul. Apakah dilema etika yang dihadapi di institusi pendidikan? Betul. Dilema etika adalah hal yang sangat berat ya, berat sekali Bu. Iya betul. Yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Setiap saat itu ada dilema. Secara umum ada pola ya. Disampaikan ada pola ya, dan model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Iya betul sekali. Kemudian yang kedua, rasa keadilan lawan dengan kesetiaan. Bagaimana kita mau setia kalau kita berbuat adil? Adil juga ya, harus setia.
Kemudian yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Tidak tampang. Kemudian yang keempat, ada jangka pendek lawan jangka panjang. Itu barangkali akhir daripada Ibu selaku calon guru penggerak mewawancarai saya selaku kepala sekolah SDN 2 Selatan, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan ya, yang diberikan kepada saya dan bisa berguna juga bagi saya selaku pimpinan ataupun selaku kepala sekolah SDN 2 Selatan. Terima kasih Pak atas waktunya dan atas berbagi pengalaman ilmunya Pak. Dari sini saya belajar banyak dari Pak sebagai seorang pemimpin. Sehat selalu Pak. Amin. Insyaallah. Sekian, amin, sekian dan terima kasih.